persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 2 Agustus 2025, hari biasa pekan ke-17. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ferdin Dede SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodias, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu dan berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, sanak saudara pecinta Sang Sabda. Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12 mengkisahkan tentang kedengkilan Herodes yang menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dengan dua alasan pemenggalan itu. Yang pertama yaitu kritik terhadap pernikahan Herodes. Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena menikahi Herodias, istri saudaranya Filipus. Yohanes menyatakan bahwa pernikahan itu tidak sah menurut hukum Taurat. Bandingkan Matius bab 14 ayat 4. Dan kegusaran Herodes. Herodes merasa terhina dan marah karena kritik Yohanes di depan banyak orang. Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang berani, menegur Raja Herodes karena pernikahannya yang tidak sah. Meskipun tahu
bahwa hal itu akan membahayakan nyawanya, Yohanes tetap berdiri teguh pada kebenaran. Akhirnya, ia menjadi korban kejahatan Herodes dan dibunuh. Bapak, Ibu, sanak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini mengkisahkan kita akan pentingnya integritas dan kejujuran. Yohanes memilih untuk mempertahankan kebenaran daripada mempertahankan nyawanya. Bagi Yohanes adalah lebih indah menegakkan nilai moral, mempertahankan keadilan, kebenaran, hingga merelakan kepalanya dipenggal ketimbang menjunjung kejahatan, mengagungkan kesalahan, dan bersembunyi di balik kedengkilan. Umat Allah, pecinta Sang Sabda, dalam kehidupan seharian, realitas ketidakadilan bersembunyi di balik ketulusan dan sikap memegahkan diri menjadi warna abu-abu yang terus-menerus terjadi. Entah itu di bidang pemerintah, sosial kemasyarakatan, dalam lingkup agama, politik, ekonomi, maupun di bidang-bidang lainnya. Terkadang pemimpin atau atasan merasa martabatnya jatuh ketika ia dikritik, diberi saran dan usulan oleh bawaan, ataupun diberi koreksi oleh hambanya. Seringkali kita juga sering merasa diri tinggi dan punya kuasa ketika berhadapan dengan orang yang berstatus lebih rendah dari kita. Misalnya, seorang pejabat merasa dirinya direndahkan ketika dikritik oleh penjual ikan, padahal ia lupa salah satu suara yang mengangkatnya menjadi pejabat mungkin berasal dari penjual ikan. Bukankah manusia sama di hadapan Allah? Bukankah kemewahan akan berakhir dengan tangisan yang menghantar kita ke liang lahat atau kuburan? Apakah kita memiliki keberanian untuk menegur ketidakadilan di sekitar? Bagaimana kita dapat mempertahankan integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita siap mengorbankan kepentingan pribadi untuk mempertahankan kebenaran? Semoga. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.